Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak kenikmatan. Salawat beserta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, itba'ut tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Ayah bunda rahimakumullah, setiap jiwa adalah amanah, setiap anak adalah cahaya, dan setiap cahaya butuh dituntun agar tidak padam, agar tumbuh terang, menuntun langkah dunia dan mengantarkan kita menuju bahagia akhirat. Masa kanak telah beranjak, tumbuh menjadi remaja dengan gelora jiwa, menyimpan tanya, menyimpan rasa, menyimpan potensi yang menanti bimbingan. Disinilah kita, orang tua dan pendidik, bersama-sama menyiapkan perjalanan akil balik, sebuah fase di mana anak bukan lagi sekedar kecil dan harus dijaga, tetapi jiwa yang mulai bertumbuh, mulai diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia kerjakan, akal yang dituntut bijaksana, dan hati yang diarahkan pada iman dan takwa. Oleh karena itu, mari kita songsong momen ini dengan ilmu, dengan cinta, dengan kesabaran. Karena sejatinya membimbing akil balik bukan hanya sekedar mendidik, tapi menumbuhkan hingga mereka menjadi insan yang utuh, mandiri, matang, dan penuh cahaya kebaikan. Yang kami hormati Ustadz Ilan selaku Kepala SDIT Cendekia Qurani. Yang kami hormati Ustadzah Ulfatun Amanah selaku Kepala SMPIT Cendekia Qurani. Yang kami hormati Ibu Pemateri Ustazah Insania Zakiyah SPD. Yang kami hormati ayah beserta bunda wali murid, serta hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, luar biasa. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya Islam, manisnya iman. Kemudian Allah mengumpulkan di tempat yang insya Allah berkah ini dalam kegiatan Parenting Akbar dengan tema menguatkan peran keluarga di fase akil balik. Kami ucapkan selamat datang kepada ayah bunda yang baru bergabung. Silahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ustadz Amru, sekarang itu kan parenting yang ke-8 ya? Betul. Ya. Ustadz Amrul, kita coba rangkum sedikit mungkin ya ke apa parenting yang sudah kita lalui. Karena kita sudah banyak nih apa mengikuti kegiatan parenting gitu. Sekarang bahkan yang ke-8 sekarang Ustadz Amrul. Insyaallah, ya betul. Kira-kira Ustadz Amrul boleh nih apa saja yang sudah kita
bahas mengenai parenting yang sebelumnya. Baik. Nah, sebelumnya saya izin menyapa ayah bunda dulu yang sudah hadir ya. Bagaimana kabarnya ayah bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah Sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku. Allahu Akbar. Sepertinya masih seperempatnya yang menjawab ya. Ayo, biar kita melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini dengan lebih baik, kita berikan afirmasi positif untuk diri kita. Saya coba sekali lagi, apa kabarnya ayah bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku. Allahu Akbar. Semoga apa yang kita ucapkan menjadi doa, membuat badan kita sehat, akal kita sehat, ya seperti itu. Baik, izinkan saya membacakan beberapa review terkait parenting yang pernah kita laksanakan di Cendekia Quran ini. Betul. Pertama adalah terkait pendidikan fitrah dan fungsi anak. Parenting pertama bersama Ustadz Tatan membahas bagaimana cara mengoptimalkan pendidikan fitrah orang tua dan sekolah. Didahului dengan pembahasan mengenai fitrah, apa itu fitrah seorang manusia dengan beragama Islam. Fitrah itu suci dan fitrah itu ditumbuhkan dan ikhtiar memaksimalkan akhlak dan akal. Program pendidikan fitrah hakikatnya adalah pendidikan kembali ke rumah. Dimulai dari rumah dan ditempa di rumah. Kemudian Ustadz Tatan Ahmad Santana menjelaskan fungsi anak. Yaitu anak sebagai fitnatul hayat. Ya. Anak itu sebagai ujian. Maka yang kunci orang tua untuk menghadapinya adalah dengan bersabar dan sholat. Anak juga sebagai zinatul hayat. Selain ujian, Ustadz Tatan juga menggambarkan fungsi anak adalah sebagai zinatul hayat. Yaitu sebagai perhiasan dunia. Anak sebagai kebanggaan orang tuanya dan sebagainya. Kemudian anak juga sebagai qurrata a'yun. Penyejuk mata dan hati. Masya Allah. Enak dipandang, senang melihatnya. Kemudian anak juga sebagai aduun. Kadang juga anak bisa menjadi musuh yang nyata bagi orang tuanya. Masya Allah. Kemudian di parenting yang kedua, SDIT SMP Cendekia Qurani melaksanakan parenting akbar dengan tema 3T. Apa itu? Tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Apa perbedaan dari ketiga itu? Sedangkan dalam istilah pendidikan semuanya hampir dipukul rata sama. Di parenting kedua, Ustadz Tatan mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra, bacalah. Maka menjadi orang tua pun harus banyak membaca. Tidak cukup hanya dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tapi juga harus ada ilmunya. Kemudian Ustadz Tatan menjelaskan mengenai tahapan pendidikan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu tarbiyah yang berasal dari kata Rob. Pada hakikatnya merujuk pada Allah selaku murabbi atau pendidik. Yang memelihara, mengatur, menjaga, mengasuh, menjamin atau memenuhi kebutuhan yang dipelihara. Nah, itu makna tarbiyah. Membimbing dan mengawasi pemimpin atau pemilik. Karena setiap anak lahir dalam keadaan fitrah atau suci, maka tugas orang tua dalam pendidikan tarbiyah berarti untuk memelihara, menjaga, menguatkan fitrah yang sudah ada di dalam anak, di dalam diri anak. Terus menumbuhkan seluruh bakat dan kesiapan anak dengan mengenali bakatnya dan mengarahkan fitrah dan bakatnya agar tumbuh dengan baik. Kemudian yang kedua adalah ta'lim. Ta'lim berasal dari kata alimah yang erat kaitannya dengan ilmu. Yaitu mengajarkan anak, mentransferkan ilmu kepadanya
utamanya menjadi sebaik-baiknya teladan bagi anak. Taklim itu tugas orang tua. Mengajarkan anak ilmu fardu ain, ilmu tauhid, menghamba kepada Allah. Ajarkan anak tata cara beribadah seperti wudhu, sholat, mengaji sesuai dengan tuntunan Islam. Bahkan sampai bisa mengurus jenazah orang tuanya. Kemudian yang terakhir adalah ta'dib. Apa itu ta'dib? Ta'dib berasal dari kata adibah, yaitu mengajarkan adab kepada anak. Proses pendidikan yang lebih tertuju pada pembinaan akhlak atau budi pekerti. Ajarkan anak adab terhadap Allah, jangan berlaku syirik sebagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya. Ajarkan anak bagaimana bersyukur, beribadah, ruku, sujud, membaca Al-Quran. Kemudian adab kepada orang tua seperti apa? Adab kepada guru-guru seperti apa? Adab kepada teman sesama seperti apa? Kemudian yang ketiga apa nih Ustadz Helmi? Kalau yang ketiga itu ada tentang visi misi keluarga. Ini disampaikan oleh Ustadz Tatan Ahmad Santana. Nah, di parenting mengenai visi misi keluarga ini, Ustadz Tatan mengibaratkan bahwa yang namanya keluarga itu disepertikan seperti sebuah perahu. Artinya harus ada nahkodanya. Nah, yang menjadi nahkodanya itu adalah sebagai ayah. Ayah itu sebagai nahkodanya. Artinya bahwa keselamatan perahu tersebut tergantung kepada ayahnya. Makanya di dalam Al-Quran di surat At-Tahrim kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Yang namanya ayah itu bukan hanya untuk dirinya, tapi wa ahlikum. Keluarganya pun dituntut untuk selamat. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Tatan mengenai visi misi keluarga. Makanya harus punya misi, harus punya tujuan. Ini keluarga itu mau dibawa kemana? Perahu ini mau dibawa kemana? Maka itu tugasnya seorang ayah. Maka untuk seorang istri dan anak, maka tugasnya taat dan ikhlas. Baik, itu mungkin beberapa review Ustadz mengenai apa parenting yang telah kita laksanakan. Baik, selanjutnya agar kita langsung masuk ke acara inti. Sebelum itu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran sebagai tanda dibukanya kegiatan pada pagi hari ini yang akan dibacakan oleh Ustazah Heryati. Ya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk
ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardh ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sawtik inna ankaral aswati la sawtul hamir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana wa ahlana min ahlil Qur'an. Langsung saja Ayah Bunda masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SDIT Cendekia Qurani, yaitu Ustaz Ilan. Kepada Ustaz Ilan saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Luar biasa rasa syukur yang terus kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya selalu memberikan kepada kita ketetapan iman Islam, kesehatan dan juga kesempatan sehingga agenda Parenting Akbar kita laksanakan pada tanggal 30 Agustus tahun 2025. Mudah-mudahan seluruh orang tua murid berkenan hadir karena ini adalah salah satu komitmen Bapak Ibu semuanya sebelum putra-putri Bapak Ibu semuanya diterima di Sekolah Cendekia Qurani. Kami melaksanakan wawancara, interview dengan Bapak Ibu saat pemetaan, bahwasanya Bapak Ibu bersediakah untuk mengikuti acara parenting yang selalu kami laksanakan 3 bulan sekali. Dan insya Allah hampir semua orang tua menyatakan kami siap. Ya, maka mohon izin
stempel, tanda tangan saat wawancara pemetaan peserta didik itu adalah sebagai jaminan kesiapan Bapak Ibu semuanya untuk mendaftarkan putra-putrinya di sini itu sebagai komitmen bahwa ayah bundanya juga harus sama-sama ikut belajar bersama kami. Karena hakikatnya fitrah based education, pendidikan berbasis fitrah, itu hakikatnya adalah tanggung jawab utama itu ada di pihak keluarga. Kami pihak sekolah adalah sebagai partner ayah bunda semuanya. Maka ayah bunda yang tidak hadir hari ini, ya, kami coba akan cek ayah bunda yang tidak hadir hari ini, berarti nanti kami akan tanya kembali, masih siapkah dengan akad awal, ya? Maka Bapak Ibu, luar biasa, parenting yang ke-8 ini dengan tema menguatkan peran keluarga di fase akil balik, ini sangat penting, khususnya orang tua yang putra-putrinya sudah balik, kelas 4 sampai ke kelas 9. Bagaimana dengan orang tua kelas 1, ya, kelas 2, izin ayah bunda, tanggung jawab kami pihak sekolah, saat hari ini adalah parenting ke-8, maka kami membuatkan parenting online kemarin, ya, pada tanggal 16 Agustus. Supaya orang tua murid kelas 1 dan kelas 7 tidak tertinggal materi yang sebelumnya. Dan orang tua yang sudah ikut dikuatkan kembali. Dan setiap parenting selalu dikuatkan. Maka Bapak Ibu silakan dibuka surat Ar-Rum ayat 54. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Thumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaibah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Kita dulu terlahir itu dalam keadaan dha'fan atau lemah, dha'fin. Kemudian Allah menjadikan setelah lemah itu kuat. Kita dijadikan kuat oleh Allah. Lalu Allah jadikan setelah kuat itu adalah lemah kembali dan beruban. Itu di surat Ar-Rum ayat 54. Ayah bunda semuanya, ada 3 fase kehidupan manusia. 1 lemah, yang keduanya kuat, yang ketiganya adalah lemah kembali dan beruban. Ayah bunda izin saya turun karena sengaja ini dibuat supaya kita bisa lebih dekat. Kondisi lemah, dha'fan yang pertama adalah usia 0 sampai sebelum balik. Berarti ini adalah anak-anak usia baru lahir sampai usia kelas 3 atau kelas 4 semester 1. Itu adalah kondisinya anak-anak lemah. Lemah dalam hal apa? Dalam hal ilmu, hal fisik, ya, hal tanggung jawab, hal kemandirian, hal nafkah, hal kreativitas, itu masih lemah. Tapi jangan dikira Bapak Ibu Allah jadikan lemah lalu menjadi kuat. Usianya apa? Saat balik, saat anak perempuan haid, saat anak-anak sudah mimpi basah. Coba cek Bapak Ibu, ayah bunda, jangan-jangan ayah tidak sadar bahwa anak laki-lakinya itu sudah balik. Karena izin sekarang kelas 4 itu sudah balik. Ya, kelas 5 sudah ada yang balik. Maka tolong cek, kalau sudah anak perempuan haid, anak laki-lakinya adalah ihtilam, maka itu sudah dikategorikan kuat. Kuat dalam hal apa? Dalam hal ilmu, dalam hal keberanian, percaya diri, kemandirian, tanggung jawab. Maka luar biasa ini, kondisi kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 1 sampai 4 adalah di mana fasenya sangat pendek. Tapi kita harus menyiapkan anak-anak kita nanti menjadi seorang yang kuat. Maka anak yang sudah balik sudah tidak bisa dikatakan dia anak-anak. Walaupun masih kelas 4. Karena apa? Secara dalilnya di surat Ar-Rum 54, mereka adalah anak-anak yang sudah kategorinya kuat. Kuat ilmu, kuat fisik, ya, kuat mental, kuat keberanian. Maka saat anak sudah balik, hakikatnya ini yang perlu kita fokuskan ayah bunda. Saya mohon izin sudah punya anak, tapi materi dulu belum dapat ayah bunda. Maka semangatlah ayah bunda dalam mengikuti parenting yang diselenggarakan oleh Cendekia Qurani. Ini adalah ilmu buat kita. Bukan dijadikan beban karena harus hadir. Bukan dijadikan beban karena harus mengikuti online. Tapi jangan sampai Bapak Ibu tertinggal fase di mana kami harus mendampingi mereka dalam hal apa ini. Kalau saya anak yang pertama tertinggal, maka saya lengkapi ketertinggalan saya.
Dan anak kedua saya sudah mengikuti parenting ini. Maka semangatlah Bapak Ibu, bahwasanya hakikatnya parenting adalah tanggung jawab kita. Yang dimana kita bisa menjadi guru dengan 5 tahun sarjana. Tapi menjadi orang tua itu tidak ada kampusnya. Maka kampusnya adalah di sini. Saya mengharapkan ayah bunda, minimal fitrah based education itu dimulai dari orang tuanya dulu satu pemahaman dengan kami. Karena apa, mohon izin, kami belum target ke murid, kami belum target ke peserta didik. Di tahun akhir ini kami fokus kepada penyamaan persepsi fitrah based education itu antara orang tua dengan sekolah. Maka insya Allah sudah mulai tahun depan kami akan fokus fitrah based education itu lebih kepada anak. Karena apa? Sudah terbangun visi misinya bersama dengan orang tua. Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang menilai, kenapa ya tagline fitrah based education di Cendekia Qurani belum terlihat di anak-anak kami. Yuk kembali kepada diri kita. Apakah tidak sudah ngerti dengan fitrah based education? Apakah kita sudah betul-betul melaksanakan pendidikan berbasis fitrah untuk usia mumayyiz kelas 1 sampai kelas 4. Untuk usia akil balik kelas 4 sampai kelas berikutnya. Maka harapannya Bapak Ibu saat anak-anak kita fase kuat, yaitu kelas 4 SD, 5 SD, itu fase pertama kuat, ya. Maka saat anak Bapak Ibu diberikan tugas, proyek, itu antep, kerjakan sendiri, jangan dibantuin. Karena apa? Dia sedang belajar menjadi pribadi yang kuat, menjadi bagian dari solusi atas permasalahannya. Dan luar biasanya harapan kita ke depan, pendidikan di Cendekia Qurani, itu mengharapkan anak-anak menjadi bagian solusi dari permasalahan hidupnya. Saya ulang ya, kami mengharapkan pendidikan kita itu tidak hanya sekedar orientasi kognitif saja. Tapi bagaimana anak-anak kita menjadi bagian solusi dari permasalahan dirinya sendiri. Kenapa saya malas sholat? Berarti dia harus bisa mencari solusinya. Kenapa di lingkungan sekitar kita itu banyak sampah? Dia menjadi bagian solusi. Kenapa? Maka dia akan berpikir kritis. Sebagaimana saat ini sedang pembelajaran mendalam yang sedang banyak pelatihan di guru-guru dan kepala sekolah. Maka dari itu kami mohon izin Bapak Ibu, semangatlah di dalam mengikuti kegiatan parenting ini. Dan insya Allah sengaja kita buat seperti ini ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa mengenal sesama teman. Jadi jangan melihat yang depannya saja tapi sapa silahkan. Dan nanti akan diskusi bersama. Dan ada presentasi dari hasil diskusi. Jadi nanti ada ketuanya, ada anggotanya, keren ya. Dan luar biasa ya Bunda, saya tidak bisa hadir sampai akhir karena hari ini kami harus mengantar putra-putri kita di lomba pentas PAI tingkat Kabupaten Bandung. Alhamdulillah SMPIT Cendekia Qurani mewakili Suprayon 2 di lomba LCC Olimpiade PAI sama MHQ. Kami mohon doa sekuat tenaga dan ikhtiar. Mudah-mudahan delegasi kita ada yang mengikuti sampai tingkat provinsi dan nasional. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Ulfa yang telah memberikan sambutannya. Saya sapa dulu ayah bunda sekalian, apakah masih semangat? Ayah bunda masih semangat? Biar lebih semangat, kita bakar dulu semangatnya dengan semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah Ustazah Insaniah Zakiyah sudah hadir di tempat ini yang akan mengisi parenting pada pagi hari ini. Selanjutnya di parenting pada hari ini insya Allah akan ada jargon ya Ustaz ya? Ada dong. Gimana tuh Ted? Coba. Kalau kami bilang parenting akbar yang ke-8, ayah bunda boleh menjawab dengan akil kuat, balik sehat, masa depan selamat. Siapa ayah bunda? Pakai gerakan ya. Gini, akil sehat,
balik kuat, masa depan selamat. Siap? Siap. Dicek ya. Parenting akbar yang ke-8. Akilku sehat, Balik. kuat, masa depan selamat. Masya Allah. Sekali lagi dong Nat, bangun kompak kayak ini. Coba sama Ustaz Darul. Oke. Parenting akbar yang ke-8. Akil sehat, balik kuat, masa depan selamat. Masya Baik. Allah. Agar kita lebih fresh, lebih siap menerima materi Ya. yang akan disampaikan oleh Ustazah Insania. Selanjutnya apa Ustaz? Selanjutnya itu ada ice breaking dulu ya. Yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Satir. Kita sambut dengan meriah kepada Ustadz Satir. Cek. Oh ada ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, ayah bunda sekalian. Nah, karena hari ini kita akan melakukan ice breaking dulu. Maka dari itu saya meminta kerjasamanya ayah bunda untuk kita lakukan gerakan biar gak kaku. Satu. Kedua, saya ingin ayah bunda sekalian untuk fokus kepada materi yang akan disampaikan. Baik, sekarang saya pengen sapa dulu. Selamat pagi, pagi, Allahu Akbar. Kayaknya ini saya kurang mendengar dari para ayah. Para ayah, saya minta semangat ya para ayah. Baik, kita mulai. Semangat pagi. Masya Allah, saya senang sekali melihat para ayah sangat semangat karena saya juga ingin melihat muka-muka orang tua hebat. Maka dari itu kita relaksasi dulu. Ayah bunda sekalian, silakan angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Nah, silakan bergandeng ya. Bergandeng ke yang sebelah kanan. Nanti yang ujung nanti kebagian. Gak apa-apa, yang ujung paling depan dan paling belakang nanti kebagian. Sekarang tangan kanannya silakan bergandengan kepada orang yang sebelahnya. Siap ya? Baik, ikuti kata instruksi saya. Sekalian ayah bunda pijit-pijit sekalian. Nah gitu. Ayo kita keluarin tenaganya. Jangan sampai pakai emosi. Mumpung gratis ini dipijitin. Ayo pijit lagi terus relaksasi. Ada yang getek. Ayo relaksasi. Siap ya. Baik ayah bunda sekalian, dengarkan. Kita disambil ikuti kata-kata saya. Kalau pijitannya berhenti, silahkan bilang pijitnya kurang kenceng gitu. Nggak apa-apa, jujur aja, nggak apa-apa. Ayo, ayah, para ayah ini kerasa gak pijitannya? Kerasa ya? Ayo, mumpung gratis. Bunda-bunda kerasa gak? Kerasa, oke, ikuti kata-kata saya. Berikan pijitan yang nyaman ya, jangan pakai emosi ya bunda. Apa-apa. Nah, sekarang ikuti kata-kata saya. Sambil bilang, terima kasih ya. Insyaallah sudah menjadi ayah dan bunda yang hebat. Semoga kita semua disayang sama Allah. Jangan lihat ke saya, lihatin juga yang dipijitnya. Jangan lihat ke saya.
Cukup dengarkan aja kata-kata saya. Pijitnya kurang lama gak? Ayo pijit lagi, pijit lagi. Saya ingin melihat kelonggaran beban yang sudah ayah bunda bawa. Semoga ayah bunda bisa rileks, apalagi sekarang akhir bulan bunda. Ya, ayah pada senyum kalau akhir bulan. Ya, saya minta tetap semangat. Baik, sekarang sudah. Sekarang tinggal angkat tangan kirinya. Nah, tukeran atuh. Ya, harus tukeran. Baik. Yang tangan kiri silahkan tepuk-tepuk pundak yang ada di sebelah kiri. Tepukna jangan pakai emosi. Ayo tepuk-tepuk dulu. Sambil lihat mukanya, coba lihat gerak. Coba lihat. Coba lihat. Kalau ada yang masang wajah mesem, coba senyumin aja, nanti juga ketularan senyum. Ayo. Nah, sambil ikutin kata-kata saya. Siap ya? Oke. Semangat ya. Semangat ya. Dengarkan dengan hati, pahami dengan iman, dan amalkan dengan cinta dan kasih sayang. Semoga Allah meridhoi kita. Alhamdulillah. Ganti, jangan ditepuk, sekarang dipijit. Pijitin, kasihan atau pijitin. Nah, Masya Allah, saya sangat senang sekali lihat para ayah di akhir bulan senyumnya sangat lebar. Sedangkan para bunda masih senyumnya sangat lebar sekali. Nah, mungkin itu aja ya. Oke, sekarang sudah tidak kaku, silahkan turunkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya berharap ayah bunda sekalian, parenting ini sangat penting buat kita. Coba usahakan ketika kita mendengar isi parenting, niatkan semuanya karena Allah. Ingat, Allah itu dekat. Sedekat apa cenah? Sedekat nadi kita. Ingat, kita hanya bersandar kepada Allah. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Satir yang telah mencairkan suasana pada pagi hari ini. Semoga dengan dengan ice breaking, dengan ice breaking yang sudah dipandu oleh Ustaz Satir membuat kita lebih siap, lebih fresh, lebih siap mengisi diri kita dengan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Insania Zakia. Baik ayah bunda, sepertinya ayah bunda sudah tidak sabar untuk mendengarkan paparan materi ya. Baik, untuk itu saya panggil pemateri pada parenting yang ke-8 ini dengan tema menguatkan peran keluarga di fase akil balik. Baik, kepada Ustazah Insania Zakia SPD kami persilahkan. Tepuk tangannya ya bunda. Cek, tes. Mangga Ustazah. Cek. Masya Allah. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perjalanan dari mana Ustazah? Saya dari Bandung, Jalan Suci. Suci. Berarti gak terlalu jauh ya? Ya lumayan. Tadi jam 7. Gimana Ustazah? Jam 7 tadi dari rumah. Jam 7 dari rumah, Masya Allah. On time sekali Ustazah.
Kabar-kabarnya hari ini itu di Bandung ada demo, macet nggak itu? Oh iya, nggak jauh tuh dari rumah saya. Nggak jauh. Baik, ayah bunda sudah berada di tengah-tengah kita, Ustazah Insaniah Zakiah. Masya Allah, materi yang beliau sampaikan sangat mengena sekali. Apalagi saya yang belum menjadi parent, Ustazah. Saya belum menjadi parent. Di materi sebelumnya itu Ustazah Insaniah Zakiah menyampaikan tentang akil balik. Saya yang tertampar itu justru posisi saya sebagai anak bunda. Hebatnya pendidikan Islam, izin Ustazah diluruskan ya. Hebatnya pendidikan Islam dalam mengarahkan anak-anaknya itu seharusnya di usia baligh itu kewajiban ayah untuk menafkahi seorang anak laki-laki itu sudah selesai. Artinya ketika sudah baligh status rizki yang diberikan oleh ayah kepada anaknya itu menjadi sodakoh. Saya jadi malu. Saya sampai saat ini juga sepertinya masih disodakohi sama orang tua saya, Masya Allah. Artinya apa? Begitu hebatnya ketika pendidikan Islam ini betul-betul tumbuh kepada anak-anak kita. Ketika dia balik, akilnya juga sudah terbentuk. Kita langsung saja dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustazah Insaniah Zakiah terkait bagaimana menguatkan peran keluarga di fase akil balik. Mohon izin Ustazah. Hatur nuhun kepada MC juga moderator. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini saya berkesempatan untuk kembali menyapa para orang tua hebat yang hadir bersama-sama untuk kita sama-sama belajar. Insya Allah hari ini pertemuan kedua ya saya dengan ayah bunda sekalian. Di pertemuan pertama kita sudah banyak belajar tentang konsep dasar dari pendidikan akil balik itu seperti apa. Karena di sini sudah banyak sudah dikelompok-kelompokkan, artinya sudah siap untuk nanti berdiskusi. Ayah bunda sekalian, hari ini saya akan berbagi tentang sesuai dengan judul, jadi bagaimana menguatkan peran keluarga. Nanti kita akan banyak berdiskusi tentang peran ayah dan peran bunda dalam pendidikan akil balik itu seperti apa. Ya. Dan bagaimana metode pendidikan akil balik. Karena kemarin sudah kita bahas tentang akil baliknya itu sendiri, bahwa bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Saya coba, kemana? Oh sini. Next. Oh dari sana aja boleh. Boleh next. Oke. Dibuka saja slide-nya yang pertama. Nyala nggak? Ya. Baik, ayah bunda sekalian, kemarin kita sudah mendapatkan pemahaman yang sama, kita sudah sama-sama sepakat bahwa Islam, dalam konsep Islam itu tidak ada istilah remaja. Maka mulai dari sekarang kita tidak lagi memiliki pemahaman tentang remaja. Konsep remaja dalam Islam itu tidak ada. Karena dalam Islam itu dari anak langsung menuju dewasa. Dalam Islam itu yang ada hanya akil balik. Yaitu akil itu dewasa mental dan balik dewasa fisik. Artinya seorang anak ketika dia memasuki masa balik, dia dewasa fisiknya, itu harus
diiringi, bahkan harus diawali dan dikawal oleh akilnya, yaitu dewasa mentalnya. Ini kita sudah sepakat di pertemuan yang lalu bahwa Islam tidak mengenal remaja. Yang ada dalam konsep Islam itu adalah konsep pemuda. Ya, dalam Islam itu yang ada konsep pemuda, bukan konsep remaja. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Bung Karno kan pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Tapi kalau sekarang, mungkinkah itu terjadi gitu ya? Nah, kalau kita kembali kepada konsep Islam, memang tidak ada remaja. Kenapa tidak ada remaja? Karena remaja itu kemarin sudah kita bahas identik dengan kegalauan, identik dengan masa transisi, identik dengan antisosial. Itu remaja. Dan dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam yang ada hanya konsep akil balik. Jadi ketika anak dia sudah masuk dewasa fisiknya, sudah matang organ reproduksinya, itu harus diiringi dengan dewasa akilnya, dewasa cara berpikirnya, mampu bertanggung jawab. Gimana ya? Next. Oh ya, udah. Baik. Nah, yang terjadi fenomena di masyarakat kita, ini saya mengulas dulu materi yang dulu ya. Khawatirnya ada yang baru hadir hari ini. Kalau yang pertemuan pertama dengan saya hadir, artinya kita murojaah. Saya ulas dulu materi yang lalu. Nah, yang terjadi di masyarakat kita hari ini fenomenanya adalah ternyata akil itu datangnya terlambat, tapi balik terlampau cepat. Secara umum anak-anak kita hari ini balik bahkan di usia 10-11 tahun. Terlalu cepat baliknya. Kenapa dikatakan terlalu cepat? Karena di usia itu mereka belum akil. Ya, apakah anak-anak yang sudah balik mereka langsung akil? Enggak. Kenapa? Karena baliknya terlampau cepat. Dan akilnya terlalu terlambat. Salah satu tandanya kenapa dikatakan akil terlambat, seseorang hari ini, anak-anak pemuda remaja hari ini dikatakan dewasa, dikatakan bisa bertanggung jawab mungkin baru di usia 19, 18 atau mungkin 20-an. Dan ini terlalu lambat. Kenapa? Karena konsep Islam, ibu-ibu, ayah bunda sekalian, kalau kita coba mengkaji qaul ulama, para ulama bersepakat bahwa batas balik itu maksimal. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi itu dijelaskan bahwa batas maksimal, para ulama memberikan batas maksimal akil balik itu di 15 tahun. Jadi kalau kita membuat fase tahapan perkembangan dalam Islam itu secara umum, secara garis besar fase perkembangan anak manusia itu terbagi pada 3. Ada 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 15 dan 15 sampai 40. Ya. Ya, 7 sampai 0 sampai 7, kemudian 7 sampai 15 dan 15 sampai 40. Terakhir 40 ke atas. Sebetulnya 0 sampai 15 tapi dibagi 2, 0 sampai 7 dan 7 sampai 15. Jadi tahapan pertama itu 0 sampai 15. Ini kalau kita melihat konsep Islam. 0 sampai 7 itu adalah masanya masa usia dini. Masa ketika kalau kata Ali itu anak dia diibaratkan dilayani sebagai raja. Kalau 7 sampai 15 ini ketika anak kita jadikan sebagai tawanan. Nah, ini adalah masa penempaan. 15 sampai 40, nah inilah masa pemuda. Masa energik. Baru 40 ke atas, nah di atas 40 ini adalah summit reaching. Masanya mendulang kesuksesan. Maka sukses itu balagha asyuddahu, begitu dalam ayat Al-Qur'an, itu di usia mulai 40 tahun. Usia 15 sampai 40 itu adalah usia untuk saatnya untuk mengasah kapabilitas,
mengasah kompetensi yang kemudian suksesnya itu di usia 40 tahun. Kita kembali ke sini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini saya murojaah dulu. Nah, dulu kita sudah bahas ini. Kenapa balik bisa terlampau dini? Sehingga belum waktunya anak balik, dia belum akil tapi sudah balik. Ini berarti terlampau dini, terlalu cepat. Karena dia belum akil. Sedangkan dalam Islam harus akil dulu baru balik. Salah satunya minimnya pengerem. Pengerem pertama itu adalah problem masalah. Anak-anak itu kurang diberi masalah dan kurang memiliki masalah. Kemudian saum, overnutrisi, dan adanya stimulasi. Nah, stimulasi untuk balik lebih cepat hari ini via mata dan telinga, audio visual. Kemudian akil kenapa begitu terlambat? Akilnya begitu lambat, tidak berbarengan. Kalau para ulama memberi batasan 15 tahun maksimal harus sudah akil balik, kenyataannya hari ini paling di usia 20 tahunan. Salah satunya yang pertama hilangnya sang ayah. Para ayah ada. Hilangnya peran ayah. Ayah tidak berperan dalam pendidikan anak-anak, pemanjaan dengan fasilitas, penghindaran realita dan risiko, buruknya kemampuan berpikir, serta tidak dipikulnya beban kehidupan. Baik, itu review materi-materi yang dulu, ya. Review dari materi-materi yang dulu. Maka hari ini kita akan berbicara tentang metode. Ya. Bagaimana cara mengakilbalikan anak-anak kita? Kita ingin anak-anak kita akil baliknya itu barengan. Atau minimalnya tidak terlalu jauh. Kalaupun butuh waktu untuk masa transisi, itu tidak terlalu jauh. Tidak jaraknya dari balik ke akil ke balik itu tidak terlalu jauh. Maka tugas kita hari ini adalah bagaimana agar balik tidak terlampau cepat, kita perlambat baliknya. Kemudian percepat akilnya agar jaraknya tidak terlalu jauh. Metodenya seperti apa? Metode yang pertama adalah didik anak-anak itu di tengah realitas alami. Bukan di realitas virtual, bukan lingkungan buatan, tapi realitas alami itu adalah lingkungan normal. Biarkan anak-anak hidup, biarkan anak-anak bergaul, biarkan anak-anak dididik dalam kondisi-kondisi kehidupan normal. Yang namanya kehidupan, Pak, Ibu, ya, Ayah, Bunda, tidak selamanya plus, pasti ada minusnya. Tapi juga tidak minus semua, akan selalu ada plusnya. Tidak semuanya negatif, karena kebaikan itu tetap akan jadi pemenang. Itu janji Allah dan itu adalah sunnatullah. Sunnatullah, kebaikan itu akan tetap dominan, kebaikan itu akan tetap jadi pemenang. Maka jangan pernah kita takut untuk melepas anak-anak kita di kehidupan normal. Jadi didik anak-anak di realitas alami, di kehidupan lingkungan yang biasa. Biarkan mereka merasakan pahit getirnya kehidupan. Ini salah metode agar anak-anak kita menjadi akil balik. Karena dengan demikianlah akilnya bisa terasah. Ya. Dengan dia melihat realitas alami, kehidupan alami, seperti ini kehidupan, naik turunnya kehidupan, itu mereka rasakan. Artinya kita tidak boleh menyembunyikan berbagai permasalahan dari anak. Ada bahasa seperti ini, yang penting kamu mah sekolah, nggak usah mikirin masalah biaya. Kesannya kalimat itu adalah kalimat ungkapan kasih sayang dari orang tua terhadap anak. Yang penting kamu tuh fokus sekolah, nggak usah mikirin biaya apa-apa. Tetapi di balik kalimat itu ini ada sikap pemanjaan. Ada sikap menutup realitas sehingga anak tidak tahu tentang realitas kehidupan. Anak
anak tidak paham bagaimana banting tulangnya orang tua. Dia tidak tahu, yang dia tahu dia mau apa, dia butuh apa, itu harus dipenuhi. Ini yang terjadi. Ketika kita menutup realitas yang ada di lingkungan kita, yang ada di kehidupan kita, maka ajak anak untuk terlibat, anak untuk tahu, biarkan dia hidup dalam realitas. Tahu tentang kondisi keuangan di rumah, tahu tentang bagaimana banting tulangnya sang ayah, tentang bagaimana repotnya ibu, tentang bagaimana tetangganya. Jadi silahkan biarkan anak bergaul, jangan takut. Karena pendidikan itu, ini sudah kita bahas di pertemuan dulu, pendidikan itu imunisasi, bukan sterilisasi. Yang namanya anak kalau gaul main di luaran, pasti pulang bawa oleh-oleh. Kan? Selalu ada bahasa-bahasa yang perasaan kita nggak ngajarin kok bahasa-bahasa seperti itu. Selalu saja ada oleh-oleh yang dibawa. Maka disinilah imunisasi. Imunisasi itu kan proses memasukkan virus ke dalam tubuh agar tubuh kita membentuk antibodi. Nah begitulah pendidikan, biarkan virus-virus masuk agar anak-anak mampu membentuk antibodi. Bisa sterilisasi anak-anak kita. Kita tidak bisa mensterilkan mereka, menghindarkan mereka dari berbagai pengaruh buruk, menghindarkan mereka dari berbagai kondisi masyarakat kita. Hari ini mungkin kita hindarkan, tapi di kehidupan masa depan, mereka tetap akan bertemu orang-orang seperti dengan orang-orang yang nyinyir, dengan orang-orang yang tidak peduli. Mereka tidak akan selamanya berada di bawah perhatian dan lindungan kita. Di masa depan ketika mereka dewasa, mereka akan tetap bertemu dengan berbagai macam orang. Kalau mereka tidak imun dari sejak awal, bagaimana mereka bisa menghadapi berbagai macam kesulitan hidup kalau mereka tidak imun? Hari ini banyak di antara orang tua yang takut membiarkan anak untuk pergi sekolah sendiri. Memilih untuk sibuk antar jemput. Ayah bunda dulu sok ibu-ibu bapak-bapak kapungkur ke sekolah. Mapah nyebunya kanu angkot. Ari ayeuna pami murang kali piarang kanu angkot sieun teu. Tidak ada yang berani menaikkan anak kanu angkot, ya. Bet kanu gojek ge, wah terus dipantau saja jalan. Ini ketakutan-ketakutan. Padahal salah satu cara metode untuk mengakilbalikan anak kita adalah membiarkan mereka di realitas alami. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di sini kita diuji tingkat ketawakalan kita. Kita harus paham, tanamkan dalam diri kita bahwa kondisi dunia itu baik-baik saja. Kalaupun ada kejahatan, kalaupun ada kriminalitas, itu sebetulnya hanya bagian kecil. Apakah Bapak Ibu, nah yang suka keluar ya, suka keluar dari rumah, setiap hari melihat terjadi kecelakaan lalu lintas? Tidak kan? Tidak setiap hari, tapi ketika terjadi kecelakaan lalu lintas itu akan menjadi viral, itu akan menjadi ramai, menjadi buah bibir, ya, menjadi dongeng sehingga membuat kita merasa ketakutan. Sunnatullahnya Allah sudah menuliskan bahwa kebaikan itu, bahwa hal-hal yang positif itu tetap akan menjadi yang mendominasi. Kebaikan akan tetap mendominasi. Kita jangan pernah takut. Karena ruh itu berkumpul dengan saya pernah dengar pepatah Arab. Jadinya Pak Bu piit yang piit deui
Itu kan buek yang buek katanya. Teu aya piit yang buek. Artinya anak-anak kita juga kita tidak usah takut, mereka pasti akan berkumpul, akan mendapatkan teman yang sesuai ruhnya. Tinggal bagaimana kita mengisi ruhiyah anak-anak kita. Karena ruh itu tidak akan salah gaul. Ruh itu nggak akan salah gaul. Terjadi salah gaul berarti memang ruhnya seperti itu. Ini makanya di sini imunisasi. Tugas kita adalah membuat imun anak-anak kita, bukan mensterilisasi. Yang kedua, metode pendidikan akil balik itu adalah pendidikan yang berani dan tega. Ya. Nih, kita harus belajar tega. Belajar berani membiarkan anak mendapatkan kesulitan. Tidak selalu membantu. Biarkan. Nah, ayah bunda di sini dulu zaman sekolah kalau ada tugas, pernah dibantuin orang tua? Pernah. Seringnya dibantuin atau dibiarkan? Dibiarkan. Kan? Ya, aya tugas naon paling kita cerita ke orang tuanya neangan sorangan. Hari ini, nah, tapi hari ini bisakah kita begitu ke anak-anak kita? Enggak bisa, sulit rasanya. Bahkan mau badai ujian ya punya, pami badai ujian, badai ulangan, akal badai lomba, yang sibuk adalah para ibunya, sibuk telepon gurunya. Bu, ini batasannya yang mana? Bu, kalau jawaban pertanyaan ini yang mana? Nah ini, kita kurang berani, kurang tega. Nggak tega lihat anak untuk menderita. Padahal Bu, ayah bunda, jelas di dalam Al-Quran disebutkan. Allah tidak akan menilai keimanan kita. Kita tidak akan disebut sebagai orang beriman sebelum Allah menguji. Jadi ujian kehidupan itu adalah sarana untuk meningkatkan keimanan. Meningkatkan kualitas diri kita. Kalau kita lihat orang-orang sukses yang sekarang, lalu dengar kisah-kisah mereka, pasti kisah-kisah masa lalunya itu adalah penuh dengan penderitaan, penuh dengan perjuangan. Makanya mereka bisa sukses. Karena memang sukses itu identik dengan penderitaan, dengan perjuangan. Kalau hari ini ayah bunda tidak ingin anak-anaknya menderita, tidak ingin anak-anaknya berjuang, apa artinya ayah bunda tak ingin anak-anaknya sukses? Maka sukses itu pasti identik dengan penderitaan dan perjuangan. Yuk kita harus menjadi orang tua yang berani dan tega. Ya, tegain aja. Dan ketegaan itu memang kuncinya ada pada para ayah. Makanya kenapa salah satu penyebab akil datangnya terlambat adalah hilangnya para ayah. Ketika ayah tidak ikut terlibat dalam pendidikan, semua ditangani oleh para bunda. Yang namanya bunda pasti moal tegaan. Nya oge bari cerewet nyarekan. Jadi ya dimarahin tapi sambil dibantuin. Nah, itulah bunda. Maka di sini peran ayah. Ayah yang harus banyak berperan dalam hal ini. Udah mah, biarin. Mama udah biarin. Ya. Jadi beri kesempatan anak untuk mencoba sendiri, untuk mencari mencari solusinya sendiri. Atau dan takutnya nanti dia jadi dapat nilainya jelek. Dia nanti nggak lulus dalam mata pelajaran ini. Ini kekhawatiran kita. Kenapa tidak? Apakah nilai jelek itu bisa mengakibatkan hal jelek juga? Banyak kok yang nilai jelek tapi kemudian dia akhirnya tersadar. Kan orang yang sadar itu sesudah dia terjatuh. Jatuh dulu baru bangun. Tidak akan bisa bangun kalau tidak pernah jatuh.
Tidak tahu bagaimana caranya bangun kalau tidak pernah jatuh. Maka biarkan kalau anak-anak kita jatuh sekali-kali, biarkan mereka bangun sendiri. Tidak usah selalu dibantu. Tidak mengapa kesiangan, biarkan dia merasakan dihukum oleh sekolahnya, oleh gurunya. Tidak mengapa tidak mengerjakan PR, salah dia sendiri. Banyak main, biarkan dia belajar menerima konsekuensi. Kita harus berani dan tega. Jangan begini, udah mau pergi sekolah, anak baru ingat ada PR. Kan mamahnya yang riweuh ngerjakeun. Ini tidak sedikit kondisi-kondisi seperti ini. Nih, maka kalau kita ingin anak-anak kita menjadi akil balik, tidak menjadi generasi remaja yang dulu pernah digambarkan di pertemuan sebelumnya, maka ini yang harus kita lakukan. Yang ketiga, membangun tanggung jawab. Tanggung jawab itu, Bu, ayah bunda, itu bisa dibagi ya. 7 sampai 10 dan 10 sampai 15. Pada usia 7 sampai 10 yang harus dibangun, yang harus dilatih kepada anak-anak itu adalah tanggung jawab pribadi. Apa maksudnya tanggung jawab pribadi? Yaitu tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya secara pribadi, kebutuhan pribadinya. Seperti makan, minum, mandi, tidur, sekolah, itu kebutuhan dirinya sendiri. Dia harus belajar, dilatih untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Nanti di usia 10 sampai 15, ini sudah naik levelnya ke tanggung jawab sosial. Dia harus belajar untuk peduli, membantu bertanggung jawab terhadap orang lain. Dimulai dari dalam rumah, membantu pekerjaan rumah, ya. Beri dia tanggung jawab, ngepel, cuci piring, gitu kan, beres-beres kamar, cuci baju, nih. Jadi mulai ke tanggung jawab sosial. Kemudian nanti lebih luasnya bertanggung jawab untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini membangun tanggung jawab. Jadi 7 sampai 10 mulai dengan tanggung jawab pribadi. Setidaknya dia belajar makan tidak usah disuruh. Tahu kapan waktunya makan, kapan waktunya mandi, kapan waktunya menghafal, kapan waktunya mengerjakan PR. Dilatih itu. Sedikit demi sedikit kemandirian itu. Nih, kemandirian dan tanggung jawab pribadinya. Itu harus selesai di usia 10. Karena di usia 10 dia dituntut untuk tanggung jawab sosial. Peduli dengan apa yang terjadi. Jangan menjadi orang yang tidak peduli. Ada apa rame-rame, ada yang demo. Ada apa sih? Nggak tahu, no penting mah urang weh. Gitu. Tidak boleh. Ini harus dibangun tanggung jawab ini. Tanggung jawab sosial. Hari ini besok ya Bu ya. Kapal-kapal laut yang tergabung dalam Global Sumut Nusantara ya, ini akan mulai berlayar menuju ke Gaza, Palestina untuk menembus blokade Israel melalui jalur laut. Setidaknya ada 44 negara yang tergabung. Nah, ini kepedulian seperti ini. Kalau kita tidak bangun itu dari sejak kecil, ini kepedulian sosial, tanggung jawab sosial. Ini adalah bagian dari akil balik. Maka kisahkan ini kepada anak-anak, ajak mereka untuk untuk paham terhadap kondisi sosial yang terjadi. Ya, tentang peristiwa yang sedang ramai sekarang, demo di mana-mana. Karena itu mah urusan politik gitu ya. Bukan, karena urusan politik ini akan menyentuh terhadap nanti urusan kebijakan pendidikan, terhadap kebijakan ekonomi yang pasti nanti menyentuh kepada rumah tangga kita, kepada anak-anak kita. Maka penting menumbuhkan tanggung jawab sosial seperti ini. Ini untuk masa akil balik. Kemudian yang keempat adalah
bagaimana memecahkan masalah. Latih anak-anak kita memecahkan masalah. Jangan selalu dibantu, biarkan mereka menghadapi masalahnya sendiri, mencari solusinya sendiri. Tugas kita adalah fasilitator, kita sebagai wasit saja Bu di belakang, yang akan mendampingi, hanya membantu mendampingi saja. Biarkan mereka cari solusinya sendiri. Kalaupun dah bukan begitu solusinya, biarkan. Mereka gagal, nggak apa-apa. Seperti tadi saya katakan, seseorang tidak akan tahu caranya bangun kalau tidak pernah jatuh. Jadi kenapa tidak anak-anak kita jatuh? Biarkan, agar mereka tahu bagaimana caranya bangun. Kemudian mencari nafkah. Nah, ini terutama untuk anak laki-laki ya. Tadi kata moderator cerita tuh kan. Karena memang para ulama kita, para ulama sudah bersepakat, mereka membagi masa pra akil balik itu sampai 15 tahun. Jadi anak usia 15 tahun itu harus sudah diperlakukan sebagai orang dewasa. Ya. Dia harus diperlakukan sebagai orang dewasa. 15 tahun itu. Dan bagi anak laki-laki, rezekinya itu sudah tidak dititipkan kepada orang tuanya, tapi sudah disebar. Tergantung nanti bagaimana upaya dia dalam mencari rezeki tersebut. Itu sudah tidak dititipkan. Kalaupun orang tuanya masih ngasih ke dia, tugasnya bukan, kewajibannya bukan nafkah lagi. Karena kalau nafkah itu hukumnya wajib, tapi sudah posisinya sodakoh. Jadi sunat, anak kita dianggap fakir miskin yang butuh sodakoh. Ya. Tapi kalau anak perempuan beda lagi. Kalau anak perempuan itu kewajiban orang tua untuk memberi nafkah sampai dia menikah. Ya. Nah, jadi itu tetap kewajiban memberi nafkah. Maka salah satu metode dalam pendidikan akil balik adalah melatih anak-anak laki-laki untuk mencari nafkah. Ya. Bagaimana berwirausaha, memiliki memiliki semangat, memiliki pandangan bagaimana untuk bisa menafkahi dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, metode pendidikan akil balik itu adalah latihan berorganisasi. Latihan berorganisasi adalah salah satu metode ini yang bisa membangun tanggung jawab. Anak-anak akan belajar untuk membangun tanggung jawab, belajar memecahkan masalah di latihan berorganisasi. Mulai dari organisasi di dalam rumah. Karena ayah bunda sekalian, pendidikan akil balik itu porsinya akan lebih banyak di rumah. Tanggung jawabnya ada pada ayah dan bunda. Ya, porsinya akan lebih banyak di rumah. Mulai latihan berorganisasi di dalam rumah. Organisasi itu kan organize. Adanya pembagian tugas. Jadi mulai diorganize. Hari ini kamu bagian apa, lalu bertanggung jawab dengan job desk-nya masing-masing. Nih, mulai dari dalam rumah, ikutkan dalam kegiatan-kegiatan keluarga. Misalnya nih mau ada hajatan, suka bikin panitia kan, panitia walimahan. Ikutkan, anak-anak usia 10 sampai 15 tahun mulai diikutkan. Biarkan mereka belajar, mulai berorganisasi. Minimal bagian kebersihan, nah, ya, bagian apa, beri mereka tanggung jawab. Ini bagian dari latihan berorganisasi. Yang lebih luasnya organisasi di masyarakat. Libatkan dalam kegiatan-kegiatan masjid, pemuda-pemuda masjid. Ikutkan mereka. Ikutkan di sekolah. Ada organisasi-organisasi di sekolah. Ini adalah latihan berorganisasi. Ini adalah latihan terbaik dalam membangun tanggung jawab dan anak belajar memecahkan masalah. Baik, lanjut. Tadi saya katakan bahwa pendidikan akil balik itu ayah bunda
tanggung jawab terbesarnya tetap pada ayah dan bunda. Adanya di rumah, bukan sekolah. Porsinya itu 70% ada di rumah, 30%-nya baru di sekolah. Porsinya masih tetap ada di rumah. Maka berbicara tentang bagaimana dalam pendidikan mengakilbalikan anak-anak itu pasti adanya pada peran ayah dan bunda. Hari ini kita akan coba explore seperti apa peran ayah dan bunda dalam pendidikan akil balik. Kita mulai dari peran ayah. Ayah itu adalah man of vision and mission. Jadi peletak visi dan misi dalam keluarga. Artinya seorang ayah harus punya visi dan misi. Dan dia yang akan meletakkan dasar-dasar ini. Nah, atau juga organisasi cenanya. Seperti di organisasi, karena memang rumah itu, keluarga adalah organisasi terkecil kan dalam masyarakat. Jadi sok jadikan keluarga pun adalah ajang untuk membentuk aktivis-aktivis. Bukan hanya sekedar di organisasi saja, justru di rumah pun harus ada yang namanya visi dan misi. Bagaimana visi dan misi yang itu akan menjadi patokan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Termasuk dalam mendidik anak, mau diarahkan kemana. Anak soleh juga itu harus jelas, solehnya soleh yang mana. Karena yang namanya soleh, amilus solihat, itu kan bermacam-macam. Pintu surga saja ada macam-macam. Artinya yang namanya amal soleh itu juga macam-macam. Pintu surga kan ada pintu sholat, ada pintu saum, ada pintu sodako, ada pintu jihad, dan pintu-pintu yang lainnya. Ini pintu-pintu surga saja bermacam-macam. Artinya kita mau mengarahkan anak kita solehnya soleh sebagai apa? Soleh yang mana? Apakah soleh menjadi seorang guru? Apakah soleh menjadi seorang wirausaha? Apakah soleh menjadi seorang pejabat? Menjadi seorang pejabat yang soleh? Jadi solehnya soleh yang mana? Seperti solehnya Khalid bin Walid dan Abu Hurairah itu beda. Khalid bin Walid dia menunjukkan kesolehannya lewat pedang. Dia menjadi seorang panglima perang. Tapi Abu Hurairah dia menjadi penghafal hadis, periwayat hadis. Abu Hurairah jarang bermain pedang. Dia lebih banyak bermain pena. Dia meriwayatkan hadis. Nah, ini disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas anak-anak kita. Jadi silakan anak-anak menjadi soleh, tapi solehnya soleh yang mana? Khalid bin Walid kalau sudah berbicara hafalan Quran, hafalan hadis, dia ngaku kalah. Khalid bin Walid kan begitu. Jadi kalau sudah menghafal Quran, dia pusing bukan kepala. Sama saja dengan kita, Bu. Ya. Tapi kalau berbicara menghadapi musuh di medan perang, Khalid bin Walid nomor 1. Maka ketika kita ingin mendidik anak kita menjadi soleh, soleh yang mana nih? Ini harus jelas visi dan misi. Dan itu ayah yang ada, yang memegang visi dan misinya. Yang kedua, ayah itu sebagai penanggung jawab. Penanggung jawab keseluruhan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamah itu dari qama yaqumu qiyaman. Qawwama yuqawwimu. Jadi qawma itu kan berdiri. Qawwama membuatnya tegak berdiri. Bukan sekedar pemimpin yang hanya tunjuk-tunjuk. Tapi betul-betul dia bertanggung jawab untuk membuat bangunan rumah tangga, bangunan pendidikan anak tegak berdiri. Itulah qawwama. Dan itu tanggung jawab para ayah. Dia menjadi penanggung jawab utama. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi pada anaknya, itu yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah ayahnya.
Maka kalaupun orang tua bersinergi dengan sekolah dalam hal pendidikan anak, paling hanya berbicaranya delegasinya delegasi kewenangan, bukan delegasi tanggung jawab. Kewenangan bisa didelegasikan, tapi tanggung jawab tidak bisa didelegasikan. Seperti seorang pimpinan, ketika dia mungkin tidak hadir di tempat, dia mendelegasikan tugas-tugasnya kepada wakilnya. Tapi ketika terjadi sesuatu kesalahan, si wakilnya ini membuat kesalahan, yang bertanggung jawab ya tetap pimpinannya. Kewenangannya bisa didelegasikan, tapi tanggung jawab tidak bisa didelegasikan. Para ayah mungkin hari ini meminta bantuan sekolah untuk kewenangan dalam mendidik anaknya, mendelegasikan kewenangan, tapi tetap tanggung jawabnya ada pada para ayah. Ayah yang akan bertanggung jawab. Kelak di yaumul akhir yang akan ditanya pertanggungjawaban oleh Allah tentang anaknya adalah para ayah, bukan para bunda, bukan para guru. Yang ketiga sebagai konsultan pendidikan. Nah, jadi bagaimana peran ayah dalam pendidikan? Ayah itu bicaranya bukan kuantitas, tapi kualitas. Tidak bicara kuantitas. Kan kita udah capek cari nafkah, kita udah capek bekerja seharian, masa harus juga ngurusin anak? Ya. Ini kan tuh, ibu-ibu merasa terwakili. Banyak ini ungkapan-ungkapan seperti ini dari para ayah. Padahal kalau dipahami ayat tersebut ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi wa bima anfaqu. Tegaknya qawwamah itu wa bima anfaqu. Jadi salah satu pondasi untuk menegakkan qawwamah adalah kemampuan mencari nafkah dari para lelaki. Artinya kemampuan mencari nafkah bukan tujuan utama. Tujuan utamanya tetap qawwamah. Mencari nafkah itu adalah metodenya. Adalah tata caranya, praktisnya, tapi tujuannya tetap qawwamah. Penanggung jawabnya. Nah, ayat itu lanjutannya adalah fasolihatu qanitatun hafizatun, tentang istri yang solihah. Pakai fa. Saya pernah jelaskan di sini kan. Fa itu, nah ini artinya kan maka. Nah, jadi ini sebagai akibat. Akibatnya nanti akan ada istri yang solihah. Sebabnya apa? Ketika ar-rijalu qawwamuna. Kalau para ayahnya bisa menjadi qawwamah, maka istrinya akan menjadi istri solihah. Maka termasuk kesolihan seorang istri itu pun tanggung jawab dari para ayah. Karena para ayah ini bicaranya kualitas bukan kuantitas, maka posisi ayah dalam pendidikan anak-anak adalah sebagai konsultan. Sebagai tempat bertanya para bunda. Maka para bunda jika menghadapi masalah anak-anak, tanya ke para ayah. Ayahnya adalah konsultan. Kenapa? Karena ayah ini tidak terjun secara langsung, tidak terjun secara praktis. Jadi bagaikan kalau di lapangan sepak bola sebagai penonton. Penonton kan suka lebih jago dibanding yang main. Ya. Maka jadikan para ayah ini dia sebagai konsultan pendidikan. Ketika para bunda menghadapi masalah dengan anak-anaknya, banyaklah bertanya kepada para ayah. Ya, anak kita begini, anak kita begini. Biarkan para ayah yang mencari solusinya. Karena pasti mereka akan lebih jago. Ini posisi para ayah dalam pendidikan anak itu adalah sebagai ini, sebagai konsultan, pemerhati. Kan? Pemerhati bagaimana perkembangan anak. Oh ini udah sampai mana? Bun, ini kayaknya anak kita harus mulai begini deh, begini. Nah ini sebagai konsultan, pemerhati yang berada di luar garis lapangan, tapi terus melihat dan memperhatikan. Tidak berada di luar garis lapangan, tapi kemudian jajan sendiri dan tidak nonton pertandingan. Bukan seperti itu.
Tapi dia berada di luar garis lapangan, tapi terus menonton, memperhatikan, menyimak setiap gerakan yang terjadi di lapangan. Itulah fungsi para ayah. Kemudian ayah itu adalah sang ego dan individualitas. Dasar bagi tumbuhnya akil pada anak-anak itu adalah adanya ego dan individualitas. Ego itu bukan egois. Saya sudah pernah jelaskan ya di sini. Ego itu bukan egois, tapi ego itu adalah keakuan. Karakter di mana dia mampu menampilkan aku, menampilkan keunikan diri, menampilkan individualitas, menampilkan keakuan dirinya, karakter kekhasan dirinya, itulah ego. Dia mampu tampil, dia mampu tandang walau seorang. Tidak takut dengan cibiran, itu ego. Dan ayah itu memiliki ego. Yang punya ego itu ayah. Maka yang akan menularkan ego itu kepada anak-anak kita adalah para ayah. Ego dan individualitas. Dan ini penting. Ini sebagai dasar agar anak bisa akil. Sehingga dia tidak mudah kabawa kusakaba-kaba. Banyak sekarang fenomena anak-anak mudah terbawa arus. Ini karena egonya lemah. Karena ayah kurang hadir dalam pendidikan. Maka anak yang egonya bagus, anak yang egonya tinggi itu tidak akan mudah terbawa arus. Dia punya karakter, enggak aku mah enggak begitu. Aku mah begini. Nah, ini anak yang egonya bagus. Dan ini adanya pada para ayah. Membangun sistem berpikir. Salah satu lemahnya akil adalah buruknya kemampuan berpikir. Anak-anak kita hari ini karena kurang diberi masalah, kurang motekar, kurang kreatif, kurang bisa berpikir mencari solusi. Maka itu adanya pada para ayah. Ayahlah yang akan membangun sistem berpikir. Kemudian penegak profesionalisme. Ya. Dan supplier maskulinitas. Ini adalah bagian dari fitrahnya sang ayah. Fitrahnya, nah kan kita ketika berbicara pendidikan berbasis fitrah, yang harus pertama kali digali dan harus pertama kali dikembangkan adalah fitrah ayah dan bundanya. Tidak mungkin kita bisa mengembangkan fitrah anak-anak kita kalau ayah dan bundanya tidak tergali fitrahnya dengan baik. Maka salah satu fitrah ayah adalah ini maskulinitas, ego, individualitas, kemampuan berpikir, itu ayah. Adanya pada arah ayah. Ya. Maskulinitas ini menjadi penting. Baik pada anak laki-laki maupun perempuan, walaupun porsinya berbeda. Pada anak laki-laki maskulinitas harus adanya 70%, femininitasnya 30%. Tapi kalau pada anak perempuan sebaliknya, walaupun perempuan dia harus memiliki maskulinitas. Dia harus memiliki daya juang. Maskulinitas itu identik dengan daya juang. Ya. Dengan keakuan. Tetap. Walaupun porsinya mungkin lebih kecil. 30%. Tapi tetap anak perempuan kan butuh supplier maskulinitas. Dan itu adanya pada para ayah. Dan terakhir para ayah itu adalah raja tega. Jadi raja tega itu adanya pada ayah. Ketika pendidikan akil balik itu harus menerapkan pendidikan yang berani dan tega, maka itu adanya pada para ayah. Sulit kalau itu diperankan oleh bunda. Ketegaan bunda itu ketegaan yang semu, ketegaan yang palsu. Ketegaan bunda itu ketegaan yang palsu. Karena tega gak ngasih jajan, tapi tetap dibekelin makanan. Udah kamu gak usah kasih jajan, dihukum gak dikasih uang jajan. Tapi dibekelin berbagai macam makanan. Jadi ini teganya bunda tuh teganya semu, teganya palsu. Kalau kita ingin membentuk anak-anak kita menjadi akil balik, maka para ayah harus ikut terjun dalam pendidikan anak. Raja tega itu adanya pada ayah.
Ya. Nah, jadi kalau pernah ada orang tua yang curhat ke saya, katanya di rumahnya justru yang lebih tega itu ibunya. Ayahnya seringkali nggak tegaan, ya. Kayak jajan, misalnya kata bundanya nggak boleh jajan es krim hari ini, kamu batuk. Dia minta ke ayahnya, ya aku pengen es krim, ya udah yuk kita beli. Kadang-kadang lebih nggak tega ayahnya. Nah, ini berarti ada bukan fitrah yang tertukar, karena fitrah tidak akan tertukar. Fitrah itu sesuatu given ya, fitrah itu sifatnya given. Itu adalah pemberian dari Allah dan itu permanen adanya. Tapi yang tertukar itu peran, ada peran yang tertukar. Maka berperanlah ayah dengan fitrah yang ayah miliki menjadi raja tega. Ya, jangan sampai tertukar. Lanjut. Oh ya di sini. Ya. Nah, tadi peran ayah, sekarang peran bunda. Sebetulnya adalah pasangannya. Kalau tadi ayah itu peletak visi misi, maka bunda itu adalah pelaksana harian. Kita ini manajer harian. Ya. Maka yang memang akan lebih banyak berinteraksi dengan anak ya para bunda. Tapi apa yang harus dilakukan oleh para bunda sehari-hari itu akan mengacu pada visi misi yang sudah digariskan oleh para ayah. Kalau para ayah tidak mampu merumuskan visi dan misi, maka jangan harap pada bunda dalam kesehariannya jelas alurnya. Kadang-kadang para bunda kan begitu ya, hari ini begini, besoknya loncat-loncat. Maka butuh arahan, butuh ada sebuah bangunan yang terstruktur, butuh jalurnya agar para bunda tetap ada di relnya. Nah, yang bikin relnya itu adalah para ayah. Ini relnya ini, relnya Quran dan Sunnah, mana yang harus dipegang. Itu para ayah. Maka nanti bunda tinggal menjalankan, merumuskan, menurunkan dari visi misi itu menjadi kegiatan harian. Ini manajemen harian. Dan bunda itu adalah person of love and sincerity. Jadi cinta, kasih sayang, ketulusan itu miliknya para bunda. Maka saya katakan para bunda tidak akan tega. Tidak akan bisa mewujud menjadi raja tega. Karena bunda itu adalah sumber cinta dan kasih sayang. Jangan mewujud menjadi bunda yang kejam. Menjadi bunda yang tegaan, gak usah. Bunda cukup menjadi bunda yang penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh keikhlasan dan pengorbanan. Nah, yang terakhir ini, yang hari ini sudah banyak terkikis juga di masyarakat kita. Banyak bunda yang sudah enggan untuk berkorban. Salah satu buktinya sudah mulai sering mengungkit-ungkit. Kamu belajar ya cuci piring. Bunda apalagi dari pagi, bunda mah udah bangun paling subuh, nyiapin sarapan buat kamu, buat bekal kamu. Diungkit-ungkit, di murojaah. Ya. Ini berarti sudah hilang ketulusan dari para bunda. Maka yuk kita perbaiki lagi hatinya. Kita bersihkan lagi rasa cinta dan kasih sayangnya. Ya. Kamu udah ngapain aja, capek segitu aja kamu cuma sekolah capek, apalagi bunda. Bunda tuh lebih capek tahu dari kamu. Bunda tuh yang hamil kamu, bunda tuh yang ngelahirin kamu, masa kamu gak hormat sama bunda? Nih, ya ngomel-ngomelnya para bunda. Maka hati-hati. Yuk, bunda itu adalah sumber cinta, sumber kasih sayang. Rumah itu akan penuh dengan cinta, akan penuh dengan kasih sayang jika hati bunda penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan hati bunda akan penuh dengan cinta dan kasih sayang jika para bunda itu bahagia. Bagaimana agar bunda bahagia? Itu adalah tanggung jawab para ayah. Maka salah satu tugas para ayah itu adalah membahagiakan bunda. Nah, ya, agar para bunda dia bisa meluapkan cinta dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Asa dimenangkeun cenah. Lanjut, sang harmoni dan sinergi. Jadi bunda itu berbicaranya itu harmoni, sinergi. Makanya jangan salah,
kalau ada anak berantem gitu ya, misalnya pasti kan bunda mah sarannya, udah kamu hindarin aja anak yang kayak gitu, udah kamu jangan main lagi. Kamu jangan berantem, nggak boleh. Beda dengan para ayah. Nah kalau ayah itu kan ego. Wani lawan, lain cerik. Nah. Karena memang itu yang harus diajarkan oleh para ayah. Beda dengan para bunda. Kalau bunda itu berbicaranya sinergi, harmoni, pengennya rukun, damai. Kalau para ayah itu enggak. Tapi ini penting, dua-duanya penting. Ya, penting ditanamkan kepada anak-anak. Ada kalanya dia harus tampil menjadi orang yang ego. Yang muncul egonya. Ini gue, terserah orang lain mau gimana, pokoknya aku begini. Apalagi kalau berbicara itu kejahatan. Aku nggak akan ikut-ikutan. Kalian mau nyontek silahkan. Aku nggak mau. Nggak mudah terbawa arus. Itu ego. Tapi kalau bunda berbicaranya itu adalah sinergi. Kamu ini berbagi ya ke teman kamu. Nah, ya. Maka bunda itu berbicaranya berbagi. Berbicaranya itu senyumin aja. Udah kamu nggak usah ngikut-ikut aja yang kayak gitu, hindarin aja kalau ada teman yang suka julid mah. Ya, beda kalau dengan para ayah. Maka bunda itu yang akan memberikan harmoni dan sinergi. Awas jangan kebalik. Cekalakah cek bunda nah lawan gitu mah. Hati-hati ya. Kemudian pemilik moralitas dan nurani. Ya. Maka anak-anak itu moralnya, nuraninya akan terasah, itu bunda yang akan mengasah. Yang akan mengasah moralnya, nuraninya itu adalah para bunda. Itu bagiannya para bunda. Bagaimana seorang bunda bisa mengasah moralitas dan nurani anak-anak jika hati bunda tadi penuh dengan cinta dan kasih sayang. Maka didik hati. Hati-hati, jaga hati. Ya. Jadi kekuatan bunda itu di hati dan dirasa. Jangan terlalu banyak menggunakan logika. Karena memang kekuatan bunda itu dirasa. Justru itu adalah kekuatan terhebat, kekuatan terbaik bunda yang sudah Allah titipkan kepada para bunda. Jangan merasa minder. Dengan rasa, dengan hati, justru itu adalah kekuatan terbaik. Karena dengan itu kita bisa mendidik moralitas, mendidik nurani, bisa menyentuh hati anak-anak kita. Pembangun hati dan rasa. Tadi ya, karena bunda itu fitrah utamanya ada di hati dan di rasa. Berbasis pengorbanan. Ya. Dan yang terakhir, sang pembasuh luka. Ayah sang raja tega, bunda sang pembasuh luka. Yang namanya ditegain, pasti akan ada luka. Maka bunda yang akan menjadi pembasuh luka. Inilah sinergi antara ayah dan bunda. Ayah yang mentegain, bunda yang membasuh luka. Iya, maksud ayah kamu tuh biar kamu tuh belajar. Ya, kamunya yang sabar. Nah ini bunda, bukan gini. Ketika ayahnya marahin anaknya, ayah tuh udah jangan dimarahin. Udah jangan didengerin, ayah kamu mah gimana bunda aja. Nah ini jadi salah. Ya, ayah itu bagian mentegain dan bunda yang akan membasuh luka. Sehingga tidak akan ada yang namanya luka pengasuhan. Kalau peran ini berjalan dua-duanya dengan baik. Yang namanya ditegain, didisiplinkan, itu pasti akan ada saja luka pada anak-anak. Ih si ayah mah menik itu ke aku teh gitu kan. Nah, maka bunda yang akan membasuh luka tersebut. Udah putusin, kamu nggak boleh pacaran. Dalam Islam nggak ada pacaran, putusin. Kata ayahnya. Nangis kan anak teh. Dah aku mah sayang sama dia, atuh gimana? Nah, maka bunda sang pembasuh luka jangan gini. Udahlah jangan didengerin ayah kamu mah nggak apa-apa. Yang penting mah kamu bisa jaga aja, jaga diri. Nah ini salah. Tapi sang pembasuh luka, dia terluka ditegain sama ayahnya. Ayah kamu tuh pengen yang terbaik, udah yuk kita ikutin aja. Ya tenang, insya Allah semua yang diinginkan ayah kamu pasti itu adalah yang terbaik menurut Allah. Ya, yuk nanti bunda bantu buat ngomongnya dan sebagainya. Ini pembasuh luka. Maka berperanlah seperti ini. Maka tidak akan ada tadi yang saya katakan luka pengasuhan jika berjalan dengan baik seperti ini. Terakhir, peran sekolah.
Nah, di sini ada para guru, nah, ya, ada pihak sekolah. Baik, bagaimana peran sekolah dalam mengakilbalikan anak-anak? Tadi sudah saya katakan, dalam pendidikan akil balik, 70% itu ada pada keluarga, ada pada ayah dan bunda. Sekolah itu perannya hanya 30%, hanya sedikit, ya, sedikit. Kalaupun ada pendelegasian, hanya sekedar pendelegasian kewenangan, tapi bukan pendelegasian tanggung jawab. Jadi kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anak kita, jangan minta tanggung jawab sekolah. Karena itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Sekolah itu hanya diberi kewenangan, bukan untuk bertanggung jawab. Mereka hanya membantu apa sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lakukan di rumah. Apa saja yang bisa dilakukan oleh sekolah? Yang pertama, sebagai lembaga penempaan. Jadikan sekolah itu sebagai kawah candra di muka. Dan ini harus dipahami oleh para orang tua. Maka jangan sampai menuntut sekolah untuk membaik-baiki anak. Biarkan, karena sekolah itu adalah lembaga penempaan. Diceritakan dulu, kalau para orang tua mau menitipkan anaknya di pondok pesantren, para orang tua dulu itu yang mereka bawa sebagai simbol menitipkan ke kiai itu adalah tongkat dengan beras. Beras ini simbol, ini untuk bekal makan anaknya, dan tongkat ini memberikan kewenangan kepada kiai untuk mendidik anak-anaknya. Jadi sebegitu percayanya. Ya. Jadi berikan kepercayaan kepada sekolah. Sekolah itu adalah lembaga penempaan. Maka yang harus dibangun bukan sekolah ramah anak, tapi sekolah ramah masa depan anak. Bukan sekolah ramah anak. Sehingga nggak boleh ngasih PR, nggak boleh ngasih hukuman. Ada anak yang dihukum langsung orang tuanya lapor ke Komnas Anak. Gurunya langsung dibully. Bukan sekolah ramah anak, tapi sekolah ramah masa depan anak. Jadikan sekolah ini tempat penempaan untuk menempa anak-anak menjadi besi gitu kan, menjadi besi yang menjadi baja yang hebat. Kan itu harus ditempa gitu ya. Tidak akan menjadi baja yang kuat kalau tidak ditempa dengan bara api yang sangat panas. Maka jadikan ini menjadi kawah candra di muka. Tahu kan kisah kawah candra di muka, kisah Gatot Kaca? Nah, ya, itu kan dimasukkan ke kawah candra di muka hingga dia menjadi seorang satria, seorang Gatot Kaca. Nah, itulah sekolah. Sekolah itu tempat untuk penempaan. Yang kedua, sekolah itu bisa membantu orang tua untuk menghadirkan realitas. Jadi bukan virtual, ya. Bukan virtual reality, tapi betul-betul realitas kehidupan. Maka biarkan sekolah ini berbaur dengan masyarakat. Jangan biarkan tembok-tembok dinding-dinding sekolah ini terhalang dari masyarakat. Agar anak-anak belajar untuk bergaul dengan lingkungannya. Ya, tidak mengapa. Nah, hari ini kan banyak orang tua yang menuntut ke sekolah. Tempat jajan harus ada, ini ada kantinnya enggak, kantinnya bersih enggak, keamanannya seperti apa. Bahkan sampai menyeberang pun harus ditunggui oleh gurunya. Ada enggak keamanan, jaminan keamanan anak saya menyeberang di depan sekolah. Ini terlalu lebay. Kan yang kemarin teh ya, ayah abai, ibu lebay, anak alay. Masih ingat itu? Ketika ayahnya abai, ibunya lebay, maka jangan salahkan anak menjadi alay. Maka biarkan hadirkan realitas. Jadi kalau ada pekan wirausaha, suka ada di sekolah-sekolah pekan wirausaha. Nah, bukan wawarungan, bukan dadagangan. Jadi biarkan kalau memang ingin menumbuhkan jiwa wirausaha, berikan realitas. Biarkan anak menjajakan dagangannya ke masyarakat sekitar. Bukan
pekan wirausaha yang jualannya anak-anak, yang belinya orang tua. Ya pasti laku lah. Pasti habis lah, gitu kan. Biarkan mereka merasakan bagaimana menjajakan dagangan, biarkan merasakan dagangannya tidak laku, ternyata nggak ada yang mau beli, ternyata saya udah jajain, sudah nawarin, tapi nggak laku, nggak apa-apa. Ya, jadi inilah realitas. Hadirkan realitas di sekolah. Lalu yang ketiga, nah ini amar ma'ruf nahi munkar. Kita ini diperintahkan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Perintah Allah itu adalah amar ma'ruf dulu, baru nahi munkar. Bukan nahi munkar dulu. Amar ma'ruf itu artinya memberikan kebebasan untuk berkreasi. Silahkan lakukan, bukan nahi munkar dulu. Jadi ketika anak mau, misalnya mah aku mau jualan, oh ya hati-hati jangan gini, jangan gini, jangan gini. Nah ini nahi munkar. Tapi diawali dulu dengan amar ma'ruf. Berikan dulu kebebasan. Ya. Nahi munkar itu belakangan. Perintah agama itu amar ma'ruf. Jadi ngegas dulu. Silahkan lakukan berbagai hal, amar ma'ruf dulu. Baru kalau ternyata ada kemunkaran di sana, lakukan nahi munkar. Jadi bukan nahi munkar didahulukan. Kita hari ini seringkali ke anak-anak kita itu lebih banyak nahi munkar. Kamu tuh ya kalau udah balik nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Terus yang bolehnya apa? Perasaan banyak nggak bolehnya gitu kan. Sehingga anak-anak banyak ngerem dibanding ngegas. Padahal alladzina amanu wa amilus solihat. Amilus solihat itu adalah ngegas. Melakukan berbagai amal, lakukan saja dulu. Jadi, jadikan sekolah ini sebagai lembaga untuk amar ma'ruf. Memberikan kebebasan anak-anak, silakan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Jangan terlalu banyak nahi munkar. Nahi munkar itu belakangan. Kalau ternyata memang dari perbuatan anak-anak itu ada muncul kemunkaran, baru lakukan nahi munkar. Amar ma'ruf dulu dahulukan. Kemudian yang terakhir, nah ini tentang berani dan tega. Karena terkadang kalau di rumah, nah, ayahnya memang sang raja tega. Tapi kadang-kadang mau menerapkan itu, aduh kumaha gitunya. Maka kalau misalnya ayah dan bundanya merasa di rumah kurang berani, kurang tega, titipkan itu ke sekolah. Biarkan itu dilakukan oleh sekolah. Sok tegain ya anak saya. Ya, berani saja sekolah. Ini sudah dititipkan ke sekolah. Jadikan sekolah ini sebagai lembaga untuk penempaan mereka. Harus berani dan harus tega. Tega kasih tugas apapun. Dan orang tua ikuti apa yang sudah digariskan oleh sekolah. Jadi memang sulit sebetulnya ya pendidikan akil balik itu, karena sebetulnya pendidikan akil balik itu terutamanya ada pada orang tua, ayah dan bunda. Jadi sekolah itu porsinya sebetulnya tidak banyak. Tapi kalaupun mau, nah sekolah menerapkan konsep pendidikan akil balik, maka kolaborasi orang tua itu sangat penting. Pertemuan perempuan parenting seperti ini rutin dilakukan itu sangat baik. Sehingga di pertemuan parenting seperti ini ada kesepahaman antara sekolah dengan orang tua. Bagaimana dalam mendidik anak. Nih program di sekolah seperti ini. Jadi orang tua ikutin. Ya, bukan malah jadi banyak dihambat. Nah, karena memang harus berani dan tega. Ini tanggung jawab dari sekolah. Kemarin anak saya baru selesai ospek ya. Dia pas tugas dari ospeknya di hari terakhir, tiba-tiba dapat tugas bawa bibit pohon. Dia sempat protes gitu kan, jadi cerita di rumah. Baru dikasih tahu tadi tugasnya. Itu kan dia pulang maghrib ya, dan besok harus bawa bibit pohon. Padahal di rumah ada banyak bibit pohon. Ya udah kamu bawa aja tuh yang ada di rumah. Kenapa harus uring-uringan? Enggak, Mi, ini tidak ada komunikasi sebelumnya.
ini nggak fair, panitia nggak fair, kita mau boikot katanya. Langsung ayahnya turun tangan, kata ayahnya nggak bisa begitu. Kamu nggak boleh begitu, yang namanya ospek ya begitu. Cek ayah katanya. Jadi, nah di sini ayahnya yang berperan, saya sih ya udah nggak tega ya. Ya udah kalau kamu nggak mau ngikutin ya udahlah terserah kamu. Kata ayahnya nggak boleh begitu. Harus berani dan tega. Namanya juga ospek. Kamu lagi ikut aturan mereka, ikutin. Kamu harus belajar ngikutin aturan. Tugasnya kamu bawa pohon, bawa. Ada ini pohon di rumah, bawa. Gitu. Nah ini tentang berani dan tega. Mungkin iya, saya juga nggak tega ya. Lihat dia, anak perempuan pergi subuh kan mau ospek tuh perginya subuh pulang maghrib. Bawa-bawa pohon gitu. Tapi kan ini tugas dari sekolah. Nah ini di sini peran kita sebagai orang tua. Ketika sekolah memberikan ketegaan kepada anak kita, ya, dia ditegain nih sama sekolah, kita harus berperan menjadi pembasuh luka rumah itu. Oh iya ya harus bawa pohon berat, tapi iyalah insya Allah kamu tuh kuat. Soklah gampang, pokoknya mah bisa, kuat lah, bisa lah. Gak apa-apa dah dianterin. Nah ini pembasuh luka. Jangan sampai ada luka. Jadi bukan kemudian yang terjadi malah orang tuanya yang nelpon pihak sekolah. Ini apa-apaan tugas? Susah gini. Jabat tugasnya dadakan. Gak bisa dong kayak gini. Kita semua orang tua protes. Gak ada seperti itu. Ya, ini tidak akan terjadi akil balik anak-anak kita. Baik, itu ayah bunda. Tambahannya, ya, saya ingin menjelaskan kembali tentang fase pertumbuhan ya, fase perkembangan dalam Islam. Jadi 0 sampai 15 itu tahap pertama, ini disebutnya adalah karakter building. 0 sampai 15 tahun itu adalah saatnya pembentukan karakter. 15 sampai 40 ini adalah saatnya capacity building, pembentukan kapasitas. 40 tahun ke atas itu adalah summit reaching. Itu kalau dalam Islam tahapan perkembangan. 0 sampai 15 itu dibagi lagi menjadi 2. Ada 0 sampai 7 yang disebut anak usia dini. Nah yang di sini adalah kalau anak usia dini itu tadi perlakukan mereka bagaikan raja. Ya. Jadi sifatnya orang tua itu melayani. Kalau 7 sampai 15 itu adalah saatnya anak diperlakukan bagai tawanan. Jadi ditempa, ya, ditempa, didisiplinkan. Itu saatnya usia 7 sampai 15 mulai didisiplinkan. Mulai dilatih, usia latih. Dilatih berbagai hal. Nanti di usia 15 sampai 40 itu adalah saatnya capacity building. Untuk membangun kapasitas-kapasitas, membangun kompetensi-kompetensi, meraih berbagai pengetahuan, meraih berbagai pengalaman. Baru di usia 40 itu adalah usia summit reaching, usia untuk kesuksesan. Kapasitas yang sudah didapatkan di usia 15 sampai 40 tahun itu akan membuahkan hasil di usia 40 tahun. Jadi kalau yang belum berumur 40 tahun hari ini, maka jangan dulu berharap sukses. Suksesnya nanti di usia 40 tahun. Karena sukses itu di usia 40 tahun. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Ustazah Insaniah yang telah menjadikan cerah mungkin ya. Apa peran ayah, apa peran bunda dan juga peran sekolah. Kemudian ayah bunda, karena untuk parenting hari ini konsepannya adalah FGD, forum, apa Ustaz? Grup diskusi. Grup diskusi. Maka untuk ayah bunda yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh Ustazah Insaniah, mohon untuk disimpan dulu ya. Disimpan dulu pertanyaannya. Nanti kita ada sesi diskusi untuk saling bertanya kemudian dijawab oleh Ustazah Insaniah. Sebelum itu mohon izin kepada para fasilitator untuk menempati kelompoknya masing-masing.
Ayah bunda, siap untuk diskusi ayah bunda? Siap? Insya Allah ayah bunda akan diberikan beberapa kasus. Baik, nanti akan dibacakan oleh Ustadz Helmi dan oleh saya beberapa kasus yang akan kita kaji. Bagaimana rumusan permasalahan yang harus diselesaikan. Maka Ustadz Helmi, bentar. Yang lain belum sampai. Silahkan fasilitator untuk segera menempati kelompoknya masing-masing. Nah, izin kami selaku MC akan membacakan gambaran besarnya terkait 4 kasus yang akan kita kaji. Kemudian ayah bunda jika dirasa ada yang kurang paham atau ini gimana ya, di hadapan ayah bunda ada fasilitator untuk bertanya. Silahkan, bagaimana perumusan masalahnya silahkan didiskusikan dengan fasilitator.